Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak uptrend dan JP Morgan kembali mengakumulasi saham ini secara kerjasama EI bareng Nvidia. Bagaimana potensi saham ini ke depannya, apakah masih sangat layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Indosat. Saham Indosat hari Jumat kemarin masih naik 0,21% ke harga 11.675. Kenaikan ini membuat Indosat kembali masih gagal menembus resisten di 11.800. Candle hari Jumat pun walaupun bergerak naik ini tidak oke, candle merah, dan beberapa kali bisa kita lihat Indosat sempat naik di atas 11.800, sempat menyentuh 12.000 tapi tetap ini belum terkonfirmasi break. Tapi untuk tren Indosat saat ini trennya masih bergerak sangat tren setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menembus 10.650. Jadi secara pergerakan ini masih sangat tren, dan di artikel berita ini bisa kita lihat JP Morgan masih akumulasi saham Indosat dan ada kerjasama AI bareng Nvidia yang akan segera meluncur pada tahun 2024. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan hari Jumat juga ini terpantau ada akumulasi, dan asing juga terpantau masih terus akumulasi saham Indosat. Dan secara keseluruhan jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini asing mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi Indosat karena secara tren ini masih bergerak sangat tren, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba ikut entry, harga teman-teman entry apabila berhasil break harga 11.800 juga sudah lumayan tinggi. Untuk Indosat apabila teman-teman yang belum sempat entry, paling aman bisa coba tunggu terkoreksi dulu ke 11.000 sampai maksimal ke 10.500. Apabila bisa dapat sekitar harga ini menurut saya akan lebih oke daripada paksakan untuk entry di harga atas. Jadi walaupun terpantau masih terus ada akumulasi, jika terlihat masih gagal break 11.800 sampai 12.000, tetap Indosat masih ada potensi untuk terkoreksi. Jadi sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar di harga atas. Karena sebelumnya beberapa kali sebenarnya ada kesempatan untuk entry saham Indosat di harga bawah, di sekitar garis EMA 50 sampai maksimal 10.000. Sekarang saya akan coba analisa saham Telkom. Bisa kita lihat sebelumnya juga sempat naik tinggi secara tren oke, berada di atas garis EMA 50 150, tapi setelah gagal break 4.200, Indosat secara pergerakan malah melemah. Dan jika kita perhatikan cara pergerakan sudah mulai jelek apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 150 minggu ini. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 3.900 sampai support berikutnya di sekitar 3.880 memang belum terkonfirmasi break. Satu minggu terakhir ini Telkom mencoba untuk bertahan di garis EMA 150, tapi hari Jumat kembali turun 1% dengan candle merah yang lumayan solid. Bisa kita perhatikan penurunan hari Jumat ini terpantau sudah masih ada sedikit akumulasi dan asing melakukan akumulasi pada penurunan ini. Jadi secara tren Telkom masih belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Selama masih terkonfirmasi bisa bertahan, Telkom minimal secara pergerakan masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 yang saat ini sekitar 3.970 sampai harga 4.000. Tapi tetap kita harus lihat perdagangan besok. Apabila besok Telkom masih lanjut turun, terbentuk candle merah, apalagi terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, maka Telkom akan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Jadi harus diperhatikan apabila tembus, maka Telkom berpotensi lanjut turun menuju 3.800 dan garis EMA 150 akan berubah menjadi resisten. Jadi sama seperti sebelumnya, garis EMA 50 masih berupa support, tapi setelah tembus ini berubah menjadi resisten. Setelah berhasil rebound, mencoba kembali break, ternyata gagal dan dipaksa turun. Jadi walaupun bisa rebound dari 3.800 dan terpantau Telkom masih gagal naik di atas garis EMA 150, tetap potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Jadi untuk Telkom harus hati-hati walaupun terpantau hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Selanjutnya saya akan coba update lagi saham Arto. Bisa kita perhatikan Arto 2 minggu sebelumnya sempat rebound dari sekitar support 2.500, sempat naik, tapi bisa kita lihat walaupun naik tinggi tapi mencoba break garis EMA 50 150 ternyata masih gagal. 2 hari terakhir ini, hari Kamis dan Jumat, kembali melemah. Jadi terkonfirmasi garis EMA 50 di 2.900 dan garis EMA 150 di sekitar 2.870 masih berupa resisten kuat. Dan secara tren ini belum ada tanda reversal karena masih gagal menembus kedua garis EMA. Dan untuk Arto jika kita perhatikan di sini,
penurunan 2% lebih ini ada distribusi besar, ini yang harus diperhatikan. Asing juga mulai distribusi kembali. Jadi untuk ATO ini berupa resisten kuat. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 2.500 sampai maksimal 2.600, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini ARTO gagal naik kembali atau bertahan di 2.800. Jadi apabila terkonfirmasi turun di bawah 2.800, Musa paling lama pertimbangkan untuk keluar dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 2.500 sampai 2.600 untuk di entry kembali di sekitar daerah support ini. Apabila ARTO setelah terkoreksi masih bisa bertahan dari rebound. Selanjutnya saya akan coba analisa saham PTPP yang bisa kita perhatikan saat ini juga mencoba untuk bertahan di support MA50 di sekitar 486. Jadi sebelumnya sempat turun di bawah garis MA50 tapi hari Selasa kembali naik dan malah sempat mengetes garis MA150. Dan beberapa hari kemudian bisa kita lihat PTPP masih sideways karena masih mencoba untuk menembus harga 500. Jadi walaupun candle hijau pada tanggal 5 Maret dan ditutup di 510, tapi harga 500 belum terkonfirmasi break. Dan hari Jumat walaupun candlenya candle merah naik 1%, tapi candlenya tidak oke. Shadow ke atas juga lumayan panjang, jadi ini harus hati-hati. Cara pergerakan PTPP saat ini masih sideways, walaupun sempat naik tinggi di sini, ini belum terkonfirmasi uptrend, belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Dan bisa kita perhatikan di sini, walaupun naik 1% lebih, ini terpantau sebenarnya masih ada distribusi. Dan asing juga terpantau dalam beberapa minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham PTPP. Jadi PTPP, ingat harga 500 belum terkonfirmasi break, candle hari Jumat juga tidak begitu oke. Jadi apabila minggu ini PTPP terpantau gagal bertahan di 500, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk melemah kembali menuju garis MA50 di 486 sampai 480. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham PTPP, wait and see dulu, lihat apakah PTPP bisa bertahan di 500. Apabila masih bisa bertahan di 500, masih bisa coba entry untuk swing trade atau trading jangka pendek dengan target di garis EMA 150 sampai 550. Tapi jika kita pantau ternyata tembus 500, paling aman adalah coba tunggu di sekitar 480 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.